Aku lagi scrolling website tempat membaca komik favoritku. Dan aku menemukan sebuah komik manhwa baru yang kelihatannya menarik. Judul komiknya adalah From Goblin to Goblin God. Dengan rating 7, apakah beneran menarik? Mari kita lihat. Ceritanya bermula dari seekor goblin yang baru ngekill pemimpinnya dan mengklaim bahwa dia sudah menjadi pemimpin kelompok goblin tersebut. Goblin tersebut bertanya-tanya di mana mangsa yang disimpan oleh si kepala suku. Kemudian, dia teringat dengan goblin yang menjaga buruan yang pasti tahu di mana letak buruan tersebut. Datanglah seekor goblin yang menggunakan jubah dari kulit. Goblin-goblin yang menunggu tadi berencana mengikuti si goblin penjaga ke tempat penyimpanan buruan. Si goblin berjubah tadi berjalan sambil was-was dan kemudian dia mendengar teriakan seorang gadis. Si goblin berjubah tadi datang dan melihat seorang gadis seksoi Bahe Noel hendak dikimpoi oleh beberapa goblin. Si goblin berjubah tadi langsung berkata, "Hentikan!" Para goblin yang engasan tadi naik pitam karena diganggu dan langsung menyerang goblin berjubah. Si goblin berjubah langsung menyate salah satu goblin dan kemudian dead. Goblin lain yang melihat itu ketakutan dan kabur dan melupakan keengasan mereka. Si gadis Bahe Noel tadi langsung mendatangi si goblin berjubah dan berterima kasih karena sudah dilindungi lagi. Si gadis Bahe Noel berkata dia akan meminta para kesatria yang hendak menyelamatkannya untuk memberikan perlindungan pada si goblin berjubah, karena si goblin berjubah adalah goblin yang langka. Kemudian si goblin berjubah flashback yang ternyata dia dulunya adalah manusia yang bernama Lin Tian. Dia terisekai karena truk kun yang menabraknya. Awalnya, dia mencoba bertahan hidup seperti goblin lainnya yang engasan. Semakin banyak berkimpoi, semakin kuat pula mereka. Namun, karena dia dulunya adalah manusia, dia tidak tega memperkoas gadis-gadis manusia apalagi mengkimpoi binatang seperti babi dan serigala. Dan seperti kebanyakan isekai lainnya, dia dibekali dengan sistem yang dia belum tahu cara kerjanya. Yang dia tahu, sistemnya hanya menunjukkan statistik dirinya dan makhluk di sekitarnya. Kemudian tiba-tiba datang seekor goblin yang lari ketakutan ke arah mereka. Goblin tersebut berkata dia tidak mau mati dibunuh oleh manusia. Si gadis Bahe Noel tadi langsung kegirangan dan berkata bahwa kesatria yang menyelamatkannya sudah tiba. Si Lin Tian langsung pergi bersama gadis Bahe Noel tadi menghampiri kesatria yang mau menyelamatkannya. Si Lin Tian langsung mengintip status window kesatria itu. Kesatria itu bernama Loader dan berlevel 25. Si gadis tersebut mendekati si Loader, namun bukannya diselamatkan, si gadis Bahe Noel malah mau dibelah seperti kue oleh si Loader itu. Untungnya, si Lin Tian sigap dan langsung menolong gadis tersebut. Gadis itu berteriak pada kesatria tersebut dan berkata, "Kapten, ini aku, Kela." Kesatria itu langsung berkata, "Diam, aku tahu itu kau, tapi kau sudah dikimpoi oleh para makhluk indah ini. Bertobatlah kepada Holy Mother." Si Kela itu menjelaskan kalau dia tidak dikimpoi oleh para goblin, dan dia diselamatkan dan dilindungi oleh si Lin Tian. Ksatria tersebut tak peduli dan langsung mengangkat pedangnya. Si Lin Tian yang melihat itu menyuruh si Kela untuk kabur lewat pintu belakang. Si Lin Tian pun hendak buy one dengan ksatria yang berlevel 25 tersebut. Saat ksatria itu mengayunkan pedangnya, si Lin Tian tiba-tiba dilindungi oleh gelembung emas suci. Dan seorang gadis seksoi dan Bahe Noel lainnya datang dan menghentikan si Loader dan berkata bahwa si Lin Tian agak aneh. Si Kela langsung merangkak dan meminta pertolongan sama wanita Bahe Noel itu, yang ternyata adalah Holy Maiden. Si Holy Maiden bertanya pada si Lin Tian, "Apakah kau bisa memahami perkataanku?" Si Lin Tian dengan polosnya langsung menjawab bisa, dan langsung menceritakan bahwa dia dulunya adalah manusia, dan karena kecelakaan, dia menjadi goblin. Si Loader berkata sepertinya goblin ini cukup pintar. Si Holy Maiden berkata lagi, "Ya, sepertinya goblin bodoh dan kotor ini adalah hadiah dari Holy Mother." Dan bertanya pada si Kela,
apakah benar si Lintian tidak menyakitinya. Si Kela langsung berkata, "Ya, dia malah melindungi saya." Mendengar jawaban itu, si Holy Maiden berkata untuk kembali terlebih dahulu dan harus mempelajari si Lintian dahulu sebelum mengambil keputusan. Si Kayla dan Lintian pun senang mendengar hal itu dan berkata, "Terima kasih atas kebaikan Anda." Namun, baru beberapa langkah si Loader menyate perut si Kayla. Si Lintian pun terbodoh melihat hal itu. Dan si Holy Maiden berkata, "Ketika kita kembali, kau harus membalasnya dengan baik sambil memasang wajah psikopat, engasan, dan tersenyum." 1 minggu pun berlalu. Si Loader lagi kampanye mengenai bagaimana menakutkannya dan mengerikannya serangan goblin. Para warga yang mendengar kampanye si Loader geram dan mencaci maki goblin. Si Loader kemudian berkata bahwa Holy Order telah melenyapkan semua goblin. Lalu masuk si Holy Maiden yang menyuruh para warga untuk semakin taat beribadah, dan para warga yang dengan mudahnya dibodohi berterima kasih dengan riang. Berpindah ke si Holy Maiden Tobrut yang lagi menghina kebodohan warga, muncul si Lintian yang lagi dirantai tangan dan kakinya dan dipenuhi luka-luka, mencaci maki si Holy Maiden yang ternyata bernama Ivrea. Si Ivrea memuji ketahanan si Lintian yang tak kunjung meninggoy bahkan setelah disiksa berkali-kali. Si Ivrea kemudian ingin melanjutkan menyiksa si Lintian dengan racun. Namun, saking geramnya, si Lintian mencaci maki Holy Order dan tanpa peringatan, si Ivrea menyumbat mulut si Lintian pakai tongkat kayu. Si Ivrea pun berkomat kamit merendahkan si Lintian, kemudian membaca mantra dan membakar si Lintian pakai api suci. Si Lintian mulai flashback dan menyadari betapa naifnya dia karena masih menyimpan perasaannya sebagai manusia, sehingga mengakibatkannya menderita seperti ini. Lalu si Lintian mulai bertekad, jika ada kesempatan kedua, dia akan menggiling tulang dan menguras darah manusia. Lalu, ding! Sistem si Lintian memberikan evaluasi. Kalian bisa baca sendiri evaluasinya. Intinya, sistem pun mencaci maki si Lintian karena ketololannya. Karena tololnya si Lintian, dia bertanya apa arti yes dan no. Sistem pun menjelaskan, jika memilih tidak, jiwa si Lintian akan lenyap dan mati sepenuhnya. Jika iya, si Lintian akan dibalikkan ke seminggu yang lalu. Tanpa pikir panjang, si Lintian memilih yes, dan kehidupan Goblin 2.0 dimulai. Si Lintian kembali ke gua Goblin seminggu yang lalu dan mendapatkan tambahan kekuatan oleh sistem. Dan sistem memberi peringatan kalau si Lintian mati lagi, dia tidak akan bisa dihidupkan kembali. Tanpa pikir panjang, si Lintian menjadi sok-sok keren dan bertanya pada sistem apa kemampuan sistem. Kalian bisa baca sendiri juga kemampuan sistemnya ya. Intinya si sistem bisa memperlihatkan pilihan akan masa depan. Si Lintian langsung meminta simulasi. Sistem memberikan 3 simulasi pada Lintian. Yang pertama itu melawan Loader, yang kedua melarikan diri, yang ketiga bersembunyi tak berdaya. Si Lintian sok-sokan mikir dan kemudian memilih pilihan pertama, yang hasilnya semua goblin dibantai habis dan si Lintian pun mati. Kemudian si Lintian mendapatkan poin. Si Lintian membuka toko untuk membeli peralatan baru dan memilih senjata yang memberikan tambahan kecepatan 15% dan kekuatan plus 15. Si Lintian teringat si Kela dan bertanya pada sistem. Dan ternyata, si Lintian berada di lini waktu berbeda dengan 1 minggu yang sudah dijalaninya. Kemudian si Lintian membulatkan tekadnya dan memilih pilihan kedua. Si Lintian berlari ke arah pintu keluar dan mendengar ada 2 ksatria yang berjaga di situ, sedang santai dan tertawa ria karena mereka disuruh menghabisi semua yang keluar, mau itu goblin ataupun manusia yang selamat. Si Lintian merencanakan strategi untuk mengalahkan kedua ksatria itu. Si Lintian pura-pura menjadi korban yang selamat. Salah satu ksatria mendekat dan pura-pura baik, dan kemudian, si Lintian menyate leher ksatria itu. Ksatria yang satu lagi kebingungan dan mendekat. Tanpa basa-basi, si Lintian langsung menebas si ksatria itu. Si ksatria 2 yang tertebas memohon ampun pada si Lintian sambil mempersiapkan pisau di belakangnya. Si Lintian diam saja. Sampai kemudian, ksatria itu hendak menebas si Lintian, namun si Lintian dengan cepat menserepet kepala ksatria itu. Lalu si Lintian mengambil baju para ksatria dan pergi. Beberapa saat kemudian,
si Loder dan Ivrea tiba dan menganalisa keadaan. Mereka menebak ada mutan goblin yang berhasil lolos. Lalu, si Ivrea memasang muka engasnya sambil memamerkan ketobrutannya. Malam pun tiba. Si Lintian lagi santai makan apel karena merasa dia sudah lolos dari kejaran. Si Lintian mulai menyusun rencana. Rencana si Lintian adalah untuk mengewe semua cewek-cewek agar dia semakin kuat karena kemampuan spesial goblin. Dan slogan si Lintian adalah, "Aku akan membuat setiap pria ditakdirkan mati dan membuat semua wanita mendesah di bawah kakiku." Si Lintian yang lagi serius mikirin ingin mengewe semua cewek, tiba-tiba dikagetkan dengan kedatangan sesosok berjubah. Dengan sigap, si Lintian menerjang sosok itu dan ternyata sosok itu adalah goblin perempuan yang bisa bicara dengan lancar seperti Lintian. Si Lintian kaget karena seharusnya tidak ada goblin wanita dan kemudian melihat status windownya. Status windownya tertulis berbagai titel, bahkan ada titel Fallen God. Dan ada ketentuan di bawahnya yang bertuliskan, jika goblin pria kawin dengan goblin wanita, maka sang goblin pria akan menjadi dewa goblin legendaris. Si Lintian pun memulai rencana untuk mengewe semua wanita mulai dari goblin wanita ini. Si Lintian menenangkan si goblin wanita itu. Si goblin wanita bahagia karena bertemu dengan goblin yang bisa berbicara lancar selain dirinya dan tidak memperlakukannya dengan buruk. Si goblin wanita itu berkata bahwa semua goblin di desanya hanya tahu cara memukul dan memarahinya. Mendengar hal itu, si Lintian berencana ingin menguasai desa goblin itu dan meminta si goblin wanita itu membawanya ke desa. Setibanya di desa, si Lintian tidak disambut. Bahkan pemimpinnya menyuruh goblin lain untuk memakannya. Namun, Lintian berkata bahwa dia bisa membuat senjata dari besi untuk memperkuat suku mereka. Si pemimpin goblin yang memiliki titel mesin EW dan berlevel 25 itu memberi kesempatan pada Lintian dan memberikan Lintian waktu 3 hari untuk menunjukkan karyanya. Si Lintian pergi bersama goblin wanita dan 3 goblin biasa untuk mencari biji besi. Di perjalanan, si goblin wanita dibully sama ketiga goblin lainnya. Namun, dengan kerennya, si Lintian mengancam mereka untuk berhenti dan melanjutkan mencari biji besi. Si goblin wanita tadi menangis. Lintian yang tidak membiarkan kesempatan emas mendekati goblin wanita tadi yang ternyata bernama Yue. Si Lintian mengeluarkan jurus gombalan maut ala wibu dan langsung mengajak Kimpoy. Si Yue yang notabene-nya goblin yang engasan juga langsung ngangkang dan mempersilahkan Lintian mencicipi kue apemnya. Sesaat si Lintian mencicipi kue apem si Yue, sistem berbunyi. Ding! Host akan memiliki 7 anak dengan goblin Yue. Batasan level meningkat. Karena batas bakat Anda terpenuhi, mendapat serangan plus 9, darah plus 100, dan ketahanan plus 10. Status window si Lintian pun diperbarui dan menambahkan titel yang bernama Potential God. Si Lintian pun puas dengan hasilnya. Udah dapat kue apem, semakin kuat pula. Setelah selesai berkimpoi ria, si Lintian memberikan pakaian pada si Wei dengan gentlenya. Lalu, tiba-tiba salah satu goblin datang membawa biji besi. Namun, dia dikejar oleh serigala iblis. Si Lintian mengeluarkan pisaunya dan langsung menyate serigala itu, dan serigala itu tiwas dengan satu tusukan. Kemudian si Lintian mengambil biji besi dan kembali ke desa. Di desa, si Lintian langsung membuat senjata besi dan semua goblin biasa terkagum dengan hasilnya. Namun, si pemimpin meminta Lintian untuk membuat 50 senjata dalam waktu 2 hari. Dan 2 hari pun berlalu. Si Lintian menyerahkan 50 senjata kepada si pemimpin. Si pemimpin senang dan membuat pesta sambutan untuk si Lintian. Di saat pesta, si Yue memberikan Lintian daging khusus yang diberikan oleh pemimpin suku. Saat si Lintian memakannya, tubuh si Lintian kaku dan terjatuh. Kemudian datang si pemimpin menjambak si Wei hendak ingin membunuhnya untuk membuat si Lintian sengsara. Namun, tanpa diduga, belas! Si Lintian memotong tangan si pemimpin. Si pemimpin terkaget dan langsung melancarkan serangan. Namun, karena si Lintian sangat cepat, si Lintian langsung menghempaskan kepala si pemimpin. Kemudian, memproklamasikan dirinya sebagai pemimpin suku goblin yang baru. Si Lintian pun berkampanye demi meningkatkan kepercayaan warga dan berkata,
Aku akan memimpin kalian untuk menyerang elf dan manusia. Kemudian kita akan berkimpoi dan berpesta setiap malam. Kemudian memberikan mayat si pemimpin lama untuk dimakan para goblin. Tanpa sepengetahuan si Lintian, ada seorang elf yang sedang menguping di semak-semak. Apakah elf ini akan menjadi budak haramnya si Lintian? Nantikan kelanjutan perjalanan perewean si Lintian di video selanjutnya. Dan jangan lupa ketik lanjut di komentar agar aku tahu untuk melanjutkan manhwa ini. Segini dulu video kita kali ini. Jika kalian suka dengan video ini, langsung aja klik like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan uploadan video selanjutnya. Dan sampai bertemu di video selanjutnya. Jane!